bisa diketahui pada saat kita melaksanakan praktikum ini, begitu Ibu Rumaisyah maksud saya seperti itu. Mungkin kalau di zat pengatur tumbuh barangkali yang kita juga sampaikan itu terkait dengan materi-materi ya ada laporan kalau tidak salah ya di zat pengatur tumbuh itu, termasuk juga ada video yang kalau tidak salah juga kita gunakan di laboratorium begitu, di dalam beberapa yang sudah disiapkan oleh dosen praktikum pada saat itu begitu. Itu barangkali. Seandainya memang ada yang belum barangkali ya, nanti kita bisa memberikan beberapa video terkait materi tersebut begitu, di antara mungkin waktu-waktu presentasi atau sebelum makalah praktikum ataupun makalah dari jurnal yang akan dipresentasikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin nanti teknisnya akan diberikan untuk beberapa jurnal akan disiapkan oleh dosen yang pada saat itu memberikan kuliah untuk bisa mengisi materi pada saat praktikum yang akan dilaksanakan pada waktu berikutnya. Itu barangkali Ibu Rumaisyah terkait dengan pertanyaan yang saya maksudkan begitu. Oh ya, baik Ibu. Terima kasih Bu. Ya teknisnya barangkali nanti video itu akan bisa Bapak dan Ibu pelajari sebelumnya. Kita akan post barangkali di WAG begitu dengan link tertentu yang bisa Bapak Ibu lihat begitu. Pada saat praktikum mungkin bisa nanti kita jadikan sebagai waktu diskusi juga sebelum Bapak dan Ibu nanti ya membuat barangkali rangkuman terkait video tersebut, termasuk juga nanti Bapak Ibu melaksanakan tugas-tugas yang lain yang secara terstruktur itu untuk meningkatkan ya pemahaman Bapak dan Ibu sekalian terkait apa yang dikerjakan di laboratorium kultur jaringan. Saya yakin beberapa mahasiswa di kelas ini juga merupakan peneliti begitu di instansinya yang juga berada di dalam laboratorium seluler begitu, sehingga mungkin itu juga bisa kita sharing begitu ya apa yang mungkin sudah dilaksanakan di tempatnya masing-masing begitu. Nanti bentuknya mungkin akan seperti itu untuk praktikum yang akan kita laksanakan ke depan begitu. Karena kalau tadi Pak Darda sudah melakukan pretest ataupun posttest, mungkin kita juga akan menyesuaikan barangkali Bapak Ibu seandainya nanti pretest dan posttest tersebut dilaksanakan di mata kuliah di perkuliahan barangkali ya saya rasa di praktikum tidak perlu kita melakukannya begitu. Jadi kita lihat saja kondisinya seperti apa begitu. Untuk mungkin ada beberapa materi yang perlu kita berikan terkait dengan pretest ataupun posttest dari materi yang nanti Bapak Ibu bisa pelajari bersama begitu. Itu barangkali sebagai pendahuluan dari saya, karena mata kuliah ini juga ini baru pendahuluan, saya juga belum menyiapkan terkait video-video yang ya mungkin sudah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah berada di Bogor, pernah jalan-jalan ke Dermaga barangkali ya. Mungkin bisa melihat di labnya seperti apa gitu mungkin ya Bapak Ibu. Ada kegiatan mahasiswa-mahasiswa kami yang sedang penelitian juga di sana. Mungkin bisa melihat karena mungkin ada perbedaan barangkali ya, baik itu alat, baik itu metoda, baik itu tekniknya barangkali ya, termasuk juga hal-hal yang mungkin
umum dilakukan di kultur jaringan. Jadi mungkin Bapak dan Ibu seandainya berkesempatan barangkali dan di sana ada mahasiswa kami yang sedang melaksanakan penelitian, mungkin di lab kultur jaringan 3 yang ada di bawah, kemudian ada di lab kultur jaringan 2 di atas ya, di level 6. Nah, itu juga ada mahasiswa, mungkin juga ada teman-teman Bapak Ibu yang sedang penelitian biasanya atas seizin penanggung jawab lab dengan kondisi pandemi ini mungkin ya menggunakan peraturan, mohon itu bisa dimanfaatkan dengan baik seandainya Bapak dan Ibu berada di Bogor begitu untuk melihat kegiatan yang ada di sana seandainya memang belum pernah ke tempat lab kultur jaringan. Kalau tidak salah di sini ada Pak Rio ya. Mungkin kalau diizinkan Pak Rio bisa lab touring begitu di tempatnya Pak Rio, mungkin dibuat videonya, minimal bisa kita membuat suatu perbandingan barangkali supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat kondisi di sana. Karena biasanya di akhir semester kami kita begitu itu kita biasanya touring ya ke beberapa instansi yang mempunyai lab yang terkait dengan kultur jaringan begitu Bapak Ibu di sekitar Bogor tentu saja. Seperti ke RPN, kemudian ada juga ke Balit Biogen, kemudian pernah juga kami ke apa itu namanya yang di Serpong kalau tidak salah Puspitek Serpong, kita juga pernah ke sana begitu. Jadi mungkin pada saat kondisi ini tidak bisa kita lakukan bersama-sama, barangkali ini teman-teman yang ada di lab dan sedang ada di tempatnya masing-masing barangkali bisa sharing bagaimana kalau diizinkan tentu saja ya Pak Rio ataupun Ibu siapa ya di sini kalau tidak salah yang juga bekerja di sana. Mungkin bisa barangkali diperbolehkan untuk melihat fasilitas lab yang ada di sana barangkali ya apa yang sedang dikerjakan di sana barangkali untuk memberi pengetahuan kepada kita semua barangkali supaya bisa ya sedikitnya ada peninjauan begitu bagaimana labnya masing-masing selain mungkin di lab yang ada di tempat kami juga itu barangkali itu yang juga perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Untuk yang lain kira-kira ada saran barangkali Bapak Ibu sekalian terkait materi yang akan kita berikan. Selain tadi kan ada jadwalnya ya, sudah ada jadwalnya dari yang sudah Pak Darda edarkan. Barangkali Bapak dan Ibu ada saran barangkali. Silakan. Ya Bu, dan saya Rio Ibu. Ya, Pak Rio. Untuk terkait saran mungkin tadi juga sempat menyampaikan ke Bapak Darda terkait karena analisis seluler ini kan beragam gitu ya Bu, banyak peralatan yang digunakan gitu dan tekniknya gitu. Misal nanti di praktikum bisa diperkaya lagi sih Bu. Misal kayak untuk menentukan sebuah sel itu embrionya somatik itu kan sepertinya ada analisis namanya analisis histologi gitu. Nah, apakah itu juga bisa dijadikan salah satu bahan untuk dipraktikumkan supaya misal nanti ada salah satu teman yang melakukan penelitian di lingkup tersebut sudah pernah mendapatkan bekal terkait teknik yang harus digunakan ketika melaksanakan penelitian di misal induksi embriosomatik seperti itu sih Bu. Baik Pak Rio, terima kasih. Kami ya dengan teman-teman tim dosen yang lain, misal ada mungkin nanti kalau tidak salah tuh kalau tidak salah satunya ada yang terkait isolasi dan fusi protoplas begitu.
Kami juga menyertakan ada video yang terkait bagaimana caranya menggunakan hemositometer begitu ya. Kemudian bagaimana menghitungnya dari skala di hemositometer itu sendiri begitu. Nah, itu juga mungkin kita akan bisa sampaikan terkait itu. Kemudian juga misalkan yang tadi terkait isolasi protoplas juga kita juga sudah siapkan videonya begitu ya Bapak Ibu sekalian, selain tadi yang presentasi itu barangkali ya. Kemudian ada video juga yang terkait regenerasi secara langsung barangkali ya untuk beberapa tanaman itu by time itu kebetulan saya lihat videonya itu, jadi cukup bagus juga begitu ya, kita bisa melihat dari mulai eksplan dicelupkan, ditanam di dalam media sampai muncul organ-organ yang kita duga akan keluar begitu ya. Itu juga sudah kita siapkan. Jadi mungkin tadi termasuk yang bentuk dari sel-sel yang embriogenik begitu ya Pak Rio ya. Itu juga insya Allah kita siapkan begitu. Mungkin ada yang berupa kalau yang itu mungkin tidak dalam bentuk video, tapi dari bentuk foto-foto barangkali ya Pak Rio, itu juga bisa kita siapkan, termasuk mungkin yang kultur meristem begitu, dari beberapa praktikum yang sudah pernah kita lakukan begitu, kita mempunyai beberapa dokumen begitu terkait kultur meristem tersebut. Barangkali juga itu akan membantu teman-teman yang mungkin nanti penelitiannya akan ke arah sana begitu ya. Jadi insya Allah Pak Rio, jadi selain mungkin nanti presentasi atau ringkasan atau membuat review barangkali dari jurnal yang disampaikan oleh beberapa dosen barangkali itu juga akan kita berikan mungkin yang nanti kita coba itu yang terkait dengan kultur anter mungkin ya. Itu juga sedang kita siapkan begitu untuk mendampingi beberapa materi yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Profesor Bambang. Begitu barangkali Pak, mudah-mudahan ini cukup melengkapi dari apa-apa yang akan Bapak Ibu dapatkan gambaran-gambaran tersebut ya. Harapan kami sebetulnya kalau memang diizinkan dan memang sudah ada prosedurnya, mungkin di akhir semester barangkali akan ada lah semacam termasuk pengumpulan barangkali mana-mana saja materi yang Bapak dan Ibu mungkin perlu kuasai secara dasar barangkali terkait dengan analisis seluler ini di laboratorium. Mudah-mudahan kondisinya semakin membaik begitu sehingga di 1 bulan terakhir barangkali dari mata kuliah ini ada yang ya sedikitnya mungkin yang sedang berada di Bogor atau yang mau masuk ke laboratorium barangkali ya di analisis seluler itu bisa bekerja sama, kita melakukan praktikum secara terpadu barangkali ya, karena mungkin tidak bisa dari awal sampai akhir, tapi beberapa begitu kita akan lakukan di laboratorium. Ya mudah-mudahan itu memberikan keterampilan yang lebih dan pemahaman barangkali terkait apa saja yang dikerjakan di laboratorium kultur jaringan untuk analisis seluler ini. Itu barangkali yang ada yang lain. Ya, terima kasih Bu. Saya sebenarnya bukan terkait Bu, tapi terkait kehadiran Bu. Saya di KRSA kemarin Bu. Apa Pak? Belum bisa. Tidak bisa daftar untuk
mata kuliah ini Bu. Iya, mata kuliah ini belum masuk ke dalam KRS saya. Jadi kira-kira gimana Bu ya? Pak. Jadi tadi saya berkomunikasi dengan Ibu Neng, Pak. Mungkin untuk hal ini Ibu Bapak mungkin harus mengisi KRSB ya. Walaupun mungkin nanti kita akan menyampaikan karena yang baru tercatat di presensi 25 orang, yang 4 orang yang berikutnya yang saat ini belum masuk barangkali, dan menyampaikannya juga ke Ibu Neng begitu Pak. Kan tadi Pak Darda juga sudah mengisi memberikan pretest dan Pak, nanti kita akan sampaikan bahwa Bapak juga hadir begitu walaupun tidak masuk di dalam kuota tersebut begitu Pak, sebagai bukti kehadiran di dalam postes tersebut. Jadi mungkin yang sedang diteruskan oleh Ibu sekarang adalah membuat kembali termasuk pengaturan untuk kelas praktikum Bapak Ibu sekalian. Hari ini kan kita hanya 1 kelas praktikum. Nah, mungkin minggu depan nanti Bu Ning akan mengatur itu menjadi 2 kelas praktikum. Sedangkan untuk teman-teman barangkali yang belum masuk ke dalam mata kuliah ini di presensinya, termasuk juga di kehadiran, termasuk juga mungkin di administrasi barangkali, selain mungkin nanti juga di KRSB ya Pak. Minggu depan kan KRSB ya Pak, kalau tidak salah mulai tanggal 15 ya. Kalau tidak salah, jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa mengisi di situ setelah kami menjelaskan adanya teman-teman yang untuk ikut di dalam menambah di mata kuliah ini begitu. Itu barangkali ya Pak. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Mohon maaf Pak Darda, untuk minggu depan apakah ada tugas yang akan disampaikan? Selain mungkin nanti saya akan siapkan ada beberapa gambaran terkait lab kita begitu, peralatan dan mungkin cara kerja begitu ya Pak ya. Kalau memang ada beberapa orang yang belum pernah masuk ke lab kultur jaringan barangkali tidak ada salahnya untuk disampaikan begitu, karena mungkin kemarin ada yang mengambil zat pengatur tumbuh barangkali dan sudah sedikit mengetahuinya begitu. Ya begitu Bu Dini, saya tugas sih belum ada dari saya. Lanjut saja dulu Bu Dini. Mungkin minggu depan juga sudah sebagian sudah bisa masuk lab untuk lab virtual pembuatan media dan semacam itu. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk tugas barangkali menurut Pak Darda, karena minggu depan tuh kalau tidak salah ya, sekarang kan tadi kan Pak Darda masuknya ke tentang kultur jaringan ya, mungkin tidak ada salahnya barangkali ya nanti Bapak Ibu kita pandu sedikit begitu terkait kegiatan-kegiatan di laboratorium, juga peralatan di laboratorium kultur jaringan begitu. Mungkin sedikit berbeda dengan yang Bapak Ibu punya barangkali, kalau memang Bapak dan Ibu berada di instansi yang juga bergelut dengan bidang ini, saya rasa tidak ada salah, karena kalau yang saya lihat sekarang ini sudah cukup banyak juga yang menginginkan adanya laboratorium-laboratorium yang cukup sederhana begitu. Dengan adanya pandemi seperti ini, misalkan contoh di tempat kami begitu di Bogor, para petani tanaman hias begitu sudah mulai melek ya dengan kultur jaringan begitu. Jadi mungkin ya tidak ada salah barangkali nanti Bapak dan Ibu dengan peralatan yang kami bisa sampaikan, bisa kami jelaskan itu sedikit membuka kreativitas bagaimana membuat
laboratorium yang sederhana begitu ya, dengan peralatan-peralatan yang tetap bisa membuat kondisi steril atau aseptik itu bisa tetap berjalan. Karena kalau kita cerita yang peralatannya mahal-mahal, padahal kalau kita ke Glodok begitu, banyak sekali peralatan yang mudah begitu ya dan murah begitu harganya. Ya kan intinya bahwa teknik tersebut harus aseptik begitulah, bahwa peralatan-peralatan tersebut yang kita pergunakan itu bisa menunjang teknik tersebut dan tidak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Saya rasa di situ barangkali fungsinya kalau kita memanfaatkan teknik ini begitu ya Bapak dan Ibu sekalian pada saat mungkin ke depan barangkali ya. Itu barangkali untuk tugas untuk saat ini mungkin pada mungkin bisa belajar membaca saja barangkali ya, mencari jurnal yang terkait materi-materi yang sudah disusun oleh koordinator mata kuliah ini, termasuk juga mungkin praktikum begitu. Nanti bisa kita diskusikan bersama pada saatnya kita akan melaksanakan praktikum. Jadi nanti Bapak dan Ibu mungkin pada waktu-waktu tertentu juga akan bertemu dengan Ibu Mega, Pak Agus, dan Pak Bambang. Saya rasa itu sudah dikenal oleh Bapak Ibu semua pada mata kuliah yang sebelumnya juga dikelola oleh prodi ini begitu. Ada yang lain Bapak dan Ibu? Izin bertanya. Ya, silakan Pak. Izin kan kalau melihat di jadwal IPB Mobile itu bukan kita praktikum sampai pukul 13.00 ya Bu ya? Nah, ya. Apakah itu akan tetap dilaksanakan sampai pukul 13.00? Karena kebetulan sepertinya ada beberapa mahasiswa juga yang mengambil mata kuliah biologi dan fisiologi sel tanaman itu mulai jam 13.01 gitu Bu, untuk mengatur waktu istirahat. Oh begitu. Bagaimana emang? Iya, mungkin di dalam teknisnya nanti Pak, prakteknya barangkali itu mungkin tidak sampai pukul 13 atau malah mungkin tidak lewat dari pukul 13 begitu. Jadi kalau misalkan nanti ada yang ada kuliah lanjut begitu ya kan mungkin harus isoma dulu bagi yang menunaikannya, itu saya rasa bisa mengatur barangkali ya Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak menjadi suatu kendala begitu untuk melanjutkan perkuliahan berikutnya begitu. Saya rasa justru dengan kondisi daring seperti ini kita bisa lebih fleksibel barangkali ya Bapak Ibu untuk mengatur waktu praktikum terutama. Kalau perkuliahan saya rasa sudah pasti ketat begitu, tetapi untuk praktikum barangkali nanti bisa melakukan tugas mandiri begitu pada saat praktikum tersebut sedang berjalan. Misalkan Bapak dan Ibu akan mencermati video yang diberikan, kemudian Bapak Ibu kan bisa membuat berbagai macam pertanyaan ataupun juga mendiskusikan terkait video tersebut. Misalkan itu kan tidak harus selalu dalam keadaan on ya kameranya. Nah, Bapak Ibu kan bisa off untuk melaksanakan itu secara mandiri selama beberapa waktu ke depan begitu. Sehingga Pak Rahman mungkin untuk waktu sampai 13 insya Allah saya rasa kita tidak berhenti sampai di situ barangkali ya. Tidak sampai lewat dari pukul 13 barangkali sehingga mengganggu mata kuliah yang lain. Mungkin juga pada waktu tertentu barangkali ya kadang-kadang ada perkuliahan mungkin yang lebih dari waktunya karena materi yang diberikan cukup banyak begitu. Mungkin itu akan mengambil waktu dari praktikum. Saya rasa mohon Bapak dan Ibu juga bisa berkenan untuk bisa memaklumi kondisi yang seperti itu barangkali. Sehingga praktikum mungkin tetap sampai pukul 13, tapi mungkin sedikit diambil dengan waktu untuk perkuliahan. Saya rasa itu tidak menjadi masalah, kecuali kalau pada saat kita sedang offline, barangkali itu kondisinya menjadi berbeda. Barangkali. Demikian Pak Rahman. Terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan, ada yang lain barangkali Bapak Ibu sekalian?
kalau dari segi materi untuk praktikum tidak ada saran ya, selain tadi yang Pak Eko sampaikan, ada beberapa aktivitas-aktivitas yang terkait analisis begitu ya. Apakah kalau dari segi materi yang kan situ ada terkait media, terkait kultur endosperm, kemudian ada preservasi, konservasi plasma nutfah begitu ya, dan beberapa lah yang lain. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu sekalian ada yang mungkin ingin ditambahkan barangkali? Memang karena ini kan cukup banyak ya, kami yang terkait ke arah misalkan untuk perbanyakan tanaman, memang bukan tidak kami tekankan lagi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya anggap Bapak dan Ibu sekalian, kalaupun ada mungkin sebetulnya itu ada nyelip-nyelip juga di dalam materi-materi tersebut begitu. Tapi misalkan seperti penggunaan TIS, penggunaan foto autotrof, barangkali yang itu lebih ke arah perbanyakan tanaman, itu tidak kami berikan begitu ya Bapak Ibu. Tetapi Bapak dan Ibu seandainya memang mau, itu bisa kita share juga ya. Banyak beberapa yang saya lihat jurnal-jurnal maupun juga video saya lihat itu juga cukup banyak yang terkait dengan hal-hal tersebut. Karena kebetulan ini ininya ke arah pemuliaan begitu Bapak Ibu, kecuali mungkin untuk yang kalau perbanyakan ya perbanyakan tanaman-tanaman yang memang sudah merupakan yang akan diseleksi, ya itu mungkin perbanyakannya secara vegetatif di dalam kultur ya itu biasa barangkali dilakukan. Tapi karena ini lebih mengarah ke keragaman genetik, jadi ya materi yang diberikan ya arahnya lebih ke sana begitu. Saya izin. Iya, Pak. Bu. Ya, silakan, Pak. Iya, kalau tadi Mas Rio minta, saya juga mau minta. Ini Bu, beberapa hal terkait dengan kultur jaringan kadang-kadang, terutama tadi yang Pak Darda sempat sampaikan juga, yang paling mendasar adalah bagaimana caranya mengendalikan kontaminasi. Kadang-kadang di beberapa tanaman tertentu kita memang sangat sulit untuk mengendalikan kontaminasi itu dan perlu treatment khusus. Bisa nggak ya Bu kita juga dibahas, diikutkan seperti penggunaan antibiotik kayak gitu. Kemudian perlakuan ke tanaman donor sebelum kita ambil sebagai eksplan supaya bisa lebih terkondisikan dan bisa dapat tanaman yang aseptis lebih mudah seperti itu. Baik, ya Pak Ade, terima kasih. Kebetulan mahasiswa S1 saya saat ini ada yang bekerja dengan Amorphophallus. Apa dia ya? Amorphophallusnya apa ya? Porang. Bukan muleri sih, kalau tidak salah. Bucpalaenophilus juga, variabilis. Itu ngambil langsung dari hutan sifor tanamannya. Itu luar biasa effortnya dia untuk bisa mendapatkan tanaman yang steril. Mungkin kita bisa lihat ya Pak ya. Saya minta nanti coba memvideokan apa-apa saja yang sudah dikerjakan dengan apa sehingga dia dapat tanaman yang steril. Saat ini dia baru bisa beberapa ya lumayan lah Pak. Kalau menurut saya sudah dapat ada 4 ulangan kali 4 sudah sangat luar biasa. Pada awalnya 100% memang kontaminasi. Kita sudah mencoba berbagai cara. Kemudian yang satu lagi ada juga mahasiswa S1 saya yang sekarang sedang bekerja dengan pinang Pak, buah pinang. Jadi yang diambil embrio pinang. Mungkin nanti kita juga
bisa mendiskusikan karena ini ternyata jauh lebih mudah begitu ya dibandingkan yang amorphophallus begitu. Kemudian juga kemarin saya pernah mencoba dengan pisang begitu. Jadi mungkin minggu depan barangkali karena terkait dengan materi kuliah Pak Darda juga nanti kita coba berikan trik-trik. Kalau dibilang trik barangkali Bapak dan Ibu yang sudah jauh lebih jago juga ya bekerja di lab dengan analisis seluler ini memang luar biasa pekerjaannya untuk bisa mendapatkan kultur yang steril ini sehingga tidak mudah begitu untuk mendapatkan itu. Termasuk juga ada salah satu mahasiswa S2 kami yang sedang bekerja dengan pisang tapi menggunakan benih pisang liar. Nah, ini juga padahal benih begitu ya. Kemarin saya kok rasanya mudah begitu. Termasuk yang amorphophallus yang saya dapatkan dari Sumatera Utara juga mudah begitu. Tapi ini hanya biji pisang begitu. Ternyata harus pakai antibiotik segala. Mungkin nanti trik-trik seperti ini nanti kita bisa kita bagi bersama. Mana tahu suatu ketika barangkali Bapak Ibu juga memerlukan hal yang seperti ini yang mungkin tidak tercatat barangkali di dalam suatu tulisan itu biasanya tidak begitu di ini karena yang namanya sterilisasi barangkali kan kita tahu selalu berubah setiap saat begitu, tapi ya mungkin rangkaian metode yang sudah dimanfaatkan itu mungkin bermanfaat. Saya rasa itu juga barangkali baik ya Pak Ade, terima kasih atas saran yang diberikan. Insya Allah nanti kita siapkan untuk minggu depan begitu karena sesuai dengan temanya. Oke, yang lain Bapak Ibu ada yang di BB Balit Biogen nggak? BB Biogen? Ada, tidak ada. Kalau misalkan ada, sebetulnya di BB Biogen sedang juga mengerjakan kultur endosperm ya. Kebetulan saya pernah, tapinya itu video tersebut mungkin hilang kelihatannya di mana begitu. Cukup tricky juga, susah juga ini agak untuk kalau misalkan ada teman yang di BB Biogen barangkali bisa sedikit share barangkali ya kita bisa lihat videonya seperti apa begitu. Karena itu juga sama harus pakai mikroskop juga begitu. Nah untuk yang lain selain tadi yang terkait teknik aseptik ada yang lain ya mungkin nanti pada pembuatan media barangkali ya Bapak Ibu juga saya merasa bahwa Bapak Ibu perlu belajar berhitung begitu ya. Kadang-kadang soal pelarutan juga mungkin perlu juga Bapak Ibu harus ketahui bersama begitu. Mungkin kalau hanya unsur mineral dan sebagainya tidak terlalu susah, tapi zat pengatur tumbuh kadang-kadang itu menjadi sesuatu hal yang berbeda meskipun jumlahnya sangat sedikit itu biasanya harus kita ketahui juga bagaimana pelarutan yang baik begitu. Kemudian juga ya kadang-kadang sering kita lihat mungkin Bapak dan Ibu juga sering satuan-satuan dalam pengaturan media. Saya lihat mungkin Bapak dan Ibu juga perlu untuk mendapatkan itu ya. Sedikit barangkali kita berikan ulas di dalam praktikum nanti. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Tidak ada? Ya, saya rasa kalau memang materinya sudah sesuai dengan Bapak dan tapi maksud saya seandainya menurut Bapak dan Ibu ada di antara yang sudah kita berikan ada yang ingin di luar itu ditanyakan, misalkan sistem TIS yang juga saat ini sudah mulai berkembang ya karena kan banyak tuh macamnya ya termasuk bioreaktor juga tuh ya tidak ada salahnya juga nanti kita akan bisa diskusikan pada waktu-waktu yang memang masih bisa memungkinkan untuk melakukan itu begitu ya Bapak Ibu sekalian selain yang ada di dalam materi itu. Tapi kalau ditanyakan kalau tidak sih saya rasanya tidak perlu juga. Saya anggap bahwa itu sudah diketahui semua begitu.
Pak Darda, barangkali saya rasa untuk pendahuluan praktikum ini cukup ya Pak dari saya Pak. Oke, cukup Bu Dini. Kalau dari Bu Dini cukup ya, sementara kita cukupkan dulu. Mungkin ini perlu dibahas, topiknya sih cukup, cuman penilaiannya bagaimana. Tadi sudah saya sampaikan bahwa penilaiannya 30% mencakup aktivitas, diskusi, tugas atau laporan. Nah ini bagaimana Bu Dini, dari 30% nilai total untuk nilai akhir itu, bagaimana nanti kita akan membagi atau menilainya itu? Apa mau ada Bobotnya ya Pak ya, bobotnya ya Pak. Ya, saya rasa mungkin nanti di diskusi dan presentasi pasti akan lebih banyak ya Pak, karena mungkin kita tidak perlu membuat laporan akhir begitu, kita akan membuat laporan mingguan saja terkait rangkuman setiap praktikum, setiap kali kita melaksanakan praktikum, itu nanti Bapak dan Ibu membuat laporan mandiri yang mungkin akan mencukupi 1 lembar, 2 lembar begitu, kemudian dikirimkan ke drive begitu, ke link tertentu yang nanti kita siapkan. Kemudian nanti kita akan buat ujian praktikum barangkali ya Pak ya. Kita akan memanfaatkan waktu terakhir saja barangkali Pak, di minggu terakhir dari ya, jadi ujian ini praktikum sekali saja ya, tidak ikut UTS, tapi ikut tidak apa UAS. rasanya cukup. Sekali saja cukup. Karena mungkin ada pretest dan posttest, saya rasa juga itu sudah mencukupi Pak dari situ. Ya, kalau ada lagi masukan dari mahasiswa soal pelaksanaan praktikum daring ini, silakan ya sebelum ditutup oleh Ibu Dini. Izin bertanya Bapak Ibu. Ya, silakan Asri. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi saya terlambat gabung karena ada kendala teknis di jaringan. Saya baru gabung sekitar 5 menit yang lalu, tapi saya ingin bertanya mengenai apakah tadi sudah dibahas mengenai kultur suspensi ya Bu? Ya. Ya, jadi saya ingin memberi masukan bagaimana supaya praktikum ini nanti juga dibahas bagaimana mengenai kultur suspensi, karena menurut saya sih pengalaman di kultur suspensi ini banyak sekali kendalanya ya Bu, terutama masalah kontaminasi, masalah browning seperti itu. Terima kasih Ibu Asri. Mungkin di sini terkait dengan kultur suspensi, itu kan diawalinya dari isolasi terutama mungkin di isolasi protoplas ya Bu ya. Nanti kita bisa melihat juga di situ. Selain mungkin juga yang ada beberapa yang bisa kita sampaikan terkait video terkait dengan kultur suspensi tersebut. Mungkin Ibu Asri nanti juga bisa share sedikit barangkali, karena yang kita belum pernah ya, saya rasa pernah kita melakukan kultur suspensi untuk tanaman kentang begitu ya Bu ya, tetapi itu sudah lama sekali. Kalau yang sekarang memang kami tidak mengerjakan ke arah sana. Kalaupun kami mengerjakannya itu bersama bekerja sama dengan teman-teman di Balai Penelitian begitu Ibu Asri. Tetapi ya nanti kita coba lihat pada saat kita melakukan isolasi. Di situ kan ada isolasi protoplas dan kultur protoplas, dan itu ada kaitannya dengan kultur suspensi ya Ibu Asri. Nah, mungkin itu nanti bisa saling melengkapi untuk apa yang tadi Ibu Asri sampaikan begitu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Tidak ada ya? Baik, saya rasa Pak Darda kalau misalkan
Itu barangkali. Silakan Bu Dini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian barangkali penjelasan untuk pendahuluan praktikum dari mata kuliah analisis seluler dan pemeliharaan tanaman ini. Mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran kepada Bapak Ibu dan sekalian terkait materi-materi yang akan diberikan. Ya, kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa mendapatkan masukan yang lain barangkali selama perkuliahan berlangsung, tentu saja itu untuk kebaikan kita semua, karena praktikum ini sifatnya daring ya, sehingga mungkin banyak hal-hal yang terlepas dari pengamatan mata kita secara langsung begitu ya. Silahkan barangkali nanti kita bisa saling melengkapi pada saatnya kita melaksanakan praktikum yang akan kita lakukan ke depan, karena Bapak dan Ibu tentu saja levelnya sudah jauh lebih tinggi, sehingga analisis yang nanti akan dilakukan di dalam praktikum tentu saja akan berbeda begitu ya Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk penjelasan praktikum pendahuluan ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekian, terima kasih Pak Darda dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pak Darda. Terima kasih. Mari. Sehat selalu Pak, Bu. Ya, silakan Li.